Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin as-saimin as-saimat rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, yaitu surah Al-Isra, surah ke-17, ayat ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada manusia, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jikalau manusia tidak mampu menyelesaikan masalahnya, begitu banyak masalah yang ia hadapi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kepada ia untuk membuka kitabullah Al-Quran. Sungguh Al-Quran bisa menyelesaikan masalah yang berat menjadi ringan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kerumitan pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Makanya ikuti Al-Quran. Membumikan dunia, membumikan Islam lewat Al-Quran. Sebagaimana dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, diberikan mukjizat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok nabi dan rasul Allah yang paling mulia karena Al-Quran. Begitu pula dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu diutus oleh Allah untuk mengirimkan wahyu, pesan-pesan Allah, yaitu Al-Quran, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia karena Al-Quran. Kemudian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Al-Quran kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya Nabi menjadi umat yang mulia karena Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan Allah yang lainnya. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan. Kemudian malam Lailatul Qadar menjadinya satu-satunya malam yang paling mulia dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Kenapa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sehingga malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada hari-hari yang lain. Maka syukur alhamdulillah, pada bulan suci Ramadan ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, untuk kita senantiasa membumikan Islam lewat Al-Quran. Ya, perbanyak tadarus,
perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah, ya, sampaikan walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Kenapa? Tugas dakwah bukan ditugaskan kepada para asatid saja, bukan disampaikan para ustaz-ustazah saja, bukan disampaikan oleh para ulama, kiai, tidak. Tetapi tugas dakwah disampaikan oleh kaum muslimin dan muslimat. Hadirin wal hadirat, as-saimin as-saimat rahimakumullah. Al-Quran menjadikan umat manusia penuh keberkahan bagi siapa saja yang membacanya, bagi siapa saja yang ingin berbuat baik di dalamnya. Sebagaimana ayat selanjutnya daripada Quran surah Al-Isra tadi, ya, wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Bagi kaum muslimin dan muslimat, orang-orang mukmin dan mukminat yang berbuat kebajikan, Allah akan memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang berbuat baik, yaitu berupa pahala yang begitu besar. Ya, apalagi wabil khusus di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan mulia ini, yang mana setiap amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu bernilaikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu falahu asyru amsalihha ala sab'i mi'ah, yang mana setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalanya sebanyak 10 kali lipat kebaikan, bahkan 70 kali lipat kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Apabila umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, anak cucu Adam melakukan kebaikan, melakukan ibadah pada malam-malam ganjil, bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang mulia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalanya sebanyak 1000 kebaikan. Orang yang beribadah pada malam tersebut sama beribadah selama 83 tahun lamanya. Sungguh mulia bulan suci Ramadan ini. Manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk membumikan Islam, gapai mimpi-mimpi mulia dengan Al-Quran. Lalu bulan suci Ramadan ini kita maknai isi daripada Al-Quran bukan sekedar dibaca, tetapi sebagai pedoman hidup kehidupan. Ya, jikalau tidak ada ingin masalah, tidak ada korupsi, tidak ada narkoba, tidak ada pencurian, ya, perzinaan di mana-mana, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, sehingga permasalahan-permasalahan dunia dapat diatasi lewat Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bulan suci Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Umat manusia bersyiar lewat Al-Quran, ya. Perbanyak tadarrus. Setiap satu huruf Allah ganjarkan 10 kebaikan. Allah ganjarkan 10 kali lipat kebaikan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, yang hanya baca mendapatkan pahala sekedar 10 kebaikan saja, tetapi Allah lipat gandakan 10 kebaikan lagi. Maka begitu banyak pahala-pahala yang telah kita siapkan, amalan-amalan kita yang telah kita bawa, yang telah kita simpan untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadilah pribadi yang lebih baik. Jadikan Ramadan ini untuk mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jikalaulah Ramadan tak mampu mengubahmu menjadi pribadi yang saleh dan solehah, maka tangisilah diri ini. Kenapa? Karena begitu banyak noda dosa-dosa yang telah melekat dalam hati ini. Sakingnya melekat di dalam hati ini, tak mampu mengubah diri ini menjadi pribadi yang lebih baik. Jikalau Al-Quran tidak bisa menggetarkan hati ini, tangisilah hati ini bahwasannya kita membaca ayat-ayat Allah, saking membaca ayat Allah, tidak begitu dekat kita kepada Allah. Tangisi diri ini, tangisi bahwasannya
ngaji kita, perbuatan kita, amalan-amalan kebaikan bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina minan nabiyyin siddiqin syuhada'i was salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.